Bagaimana sepak bola Asia mau maju kalau wasit yang memimpin sebuah pertandingan kualitasnya sangat buruk seperti ini? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya, Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita ngobrolin bola tipis-tipis, teman-teman. Dan dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang pertandingan yang baru saja selesai antara Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia yang bermain di Stadion Nasional Bahrain. Dan pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Namun, pertandingan yang ditunggu-tunggu, yang cukup menarik kali ini tercoreng dengan kualitas dengan kepemimpinan wasit yang sangat-sangat buruk dan sangat merugikan Timnas Indonesia kali ini. Saya agak sedikit emosional ketika menontonnya, teman-teman. Karena kualitas wasit kali ini memang jauh dari kata bagus. Sangat buruk, teman-teman. Bagaimana sepak bola Asia mau maju? Bagaimana sepak bola Asia bisa maju kalau kepemimpinan wasit kualitasnya sangat buruk seperti ini? Ditambah lagi dengan drama-drama yang dilakukan oleh pemain-pemain Bahrain. Dan itu didukung oleh kepemimpinan wasit yang sangat buruk. Ini sangat mencoreng sepak bola Asia itu sendiri. Dan membuktikan bahwa sulit untuk berkembang sepak bola Asia. Sangat sulit. Entah apa yang terjadi di sepak bola Asia. Apalagi di pertandingan sekelas ini, sekelas AFC. Bagaimana wasit yang memimpin sebuah pertandingan itu kualitasnya seperti ini. Dan ini bukan hanya satu atau dua kali terjadi, teman-teman. Ini sering terjadi. Apalagi ketika timnas lain bertemu dengan timnas dari negara-negara Arab di sana. Dan ditambah lagi ketika timnas dari negara-negara Arab bertindak sebagai tuan rumah. Nah, sering terjadi bahwa mereka sering diuntungkan oleh kepemimpinan wasit. Wasit cenderung membela mereka sebagai tuan rumah. Ini yang sering dikatakan oleh para penggemar-penggemar sepak bola sebagai uang Arab itu lebih berkuasa. Ingat, uang Arab itu lebih berkuasa daripada sportivitas, daripada profesional. Ini yang sering dikatakan oleh penggemar sepak bola, bahkan di seluruh dunia. Sering terjadi seperti ini. Entah bagaimana caranya untuk mengembangkan sepak bola Asia jika wasit yang memimpin pertandingan kualitasnya seperti ini. Pertandingan sebesar ini masih terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh wasit yang menurut pengamatan saya sangat tidak sportif. Saya rasa teman-teman pun setuju dengan hal itu. Dan teman-teman pun sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Sangat merugikan Timnas Indonesia. Padahal Timnas Indonesia sedang unggul. Namun dirugikan oleh kepemimpinan wasit kali ini. Ditambah lagi dengan pemain-pemain Bahrain yang sudah diprediksi sejak awal kejadian-kejadian seperti ini. Kejadian-kejadian seperti ini seperti yang saya sudah bicarakan di video sebelumnya, bahwa kita akan dirugikan oleh wasit, kita akan melihat drama-drama yang dilakukan oleh pemain-pemain Bahrain itu sendiri. Dan sesuai dengan prediksi. Bahkan pengamat-pengamat lain pun sudah memprediksi hal-hal seperti ini. Harus diwaspadai, tapi bagaimanapun kita waspada tetap terjadi. Dan salut buat mental-mental pemain Timnas Indonesia yang tidak terpancing oleh drama-drama seperti ini. Walaupun ketika akhir pertandingan kita melakukan protes keras terhadap kepemimpinan wasit, namun ya, apa mau dikata, hasil pertandingan sudah seperti ini, 2-2 dan tidak bisa berubah lagi. Kita harus terima dan kita harus berusaha lebih keras lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan menurut saya harusnya kita bisa memenangkan pertandingan ini jika wasit bertindak sportif.
Namun pada faktanya harus kita terima hasil seperti ini, hasil 2 sama. Terlepas dari penampilan kita yang kali ini memang tidak bisa dikatakan bagus, kurang memuaskan, sedikit kurang memuaskan, apalagi di babak pertama. Tapi harusnya kita sudah bisa memenangkan pertandingan ini 2-1. Namun di menit-menit akhir lagi-lagi wasit, dan wasit. Wasit AFC kualitasnya seperti yang kita sudah bayangkan. Aneh, tapi ya harus kita terima. Gitu teman-teman ya. Ya, oke. Daripada kita bicara soal wasit dan wasit-wasit, kita sedikit akan melakukan review pertandingan kali ini. Tapi reviewnya dari sisi timnas Indonesia ya. Di babak pertama, kita harus akui bahwa timnas Indonesia bermain kurang memuaskan. Bisa dibilang kita bermain parkir bus. Kita terlambat untuk beradaptasi di babak pertama. Kita terlambat untuk menjaga koordinasi antar tim di babak pertama. Terlihat lini tengah kita sangat-sangat tidak mampu untuk menguasai bola, menguasai lini tengah, menguasai pertandingan kali ini. Lini tengah kita diisi oleh Tom Haye, Ivar Jenner, ada dibantu dengan Ragnar Oratmangun, Malik Rizaldi, ditambah lagi lini depan kita Rafael Struijk. Memang penampilannya kurang memuaskan kali ini. Rafael Struijk memang sangat kurang memuaskan kali ini. Tapi dia mampu membalasnya dengan 1 gol. 1 gol itu memang membuktikan bahwa dia mampu menutupi kekurangan dia di pertandingan kali ini dengan gol tersebut. Dan Malik Rizaldi pun kita harus memberikan kredit poin positif untuk penampilannya kali ini, teman-teman. Malik Rizaldi cukup membantu di lini depan timnas Indonesia. Walaupun kurang dapat mendapatkan banyak peluang, tapi setidaknya dengan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Malik Rizaldi, dia mampu memecah konsentrasi pemain-pemain timnas Bahrain itu sendiri. Dan sangat bersyukur kita mempunyai lini belakang yang kuat, teman-teman, yang diisi oleh Jay Ides, Jordi Ahmad, Mes Hilgers, dibantu dengan Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Dan di bawah mister gawang diisi oleh Martin Paes. Bersyukur kita mempunyai pertahanan yang kuat, lini belakang yang kuat, sehingga di babak pertama kita mampu mengimbangi, walaupun sempat kebobolan di menit ke-15. Namun pada akhirnya di penghujung akhir babak pertama kita mampu membalas ketertinggalan lewat kaki Ragnar Oratmangun. Gitu teman-teman, sorry. Namun seperti yang saya katakan bahwa kita memang kewalahan di lini tengah yang diisi oleh Tom Haye dan Ivar Jenner pada babak pertama. Namun pada babak kedua kita mampu untuk pelan-pelan beradaptasi, mengatasi kewalahan kita di lini tengah, dan pergantian yang dilakukan oleh Coach Sintayong memang cukup berdampak pada permainan timnas Indonesia di babak kedua. Babak kedua, Coach Sintayong memasukkan Rizky Ridho dengan Eliano Reinders. Dan itu memang cukup membantu, teman-teman. Cukup membantu lini tengah kita dan cukup membantu kita untuk melakukan counter attack ke timnas Bahrain. Begitu teman-teman. Sehingga pada babak kedua setidaknya kita mampu dengan pelan-pelan tapi pasti kita mampu mengimbangi permainan atau tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Bahrain.
Dan bersyukur kali ini kita tidak termakan oleh drama-drama yang dilakukan oleh pemain Bahrain. Dengan mental pemain kita yang cukup bagus, pengendalian diri yang cukup bagus, pengendalian emosi yang cukup bagus, saya rasa ini memang sudah di briefing sejak awal bahwa Bahrain akan melakukan drama-drama yang seperti yang kita prediksi, dan itu berhasil diatasi oleh pemain-pemain timnas kita kali ini, sehingga tidak termakan oleh drama-drama yang dilakukan oleh pemain Bahrain itu sendiri. Begitu teman-teman. Dan babak kedua memang keputusan Sintayong tepat, memasukkan Rizky Ridho menggantikan Jordi Ahmad dan mengeluarkan Sandy Walsh memasukkan Eliano Reinders. Ini memang sedikit membantu, namun saya agak aneh. Saya melihat juga Rizky Ridho sangat mungkin kurang begitu nyaman ketika bermain di bukan posisi yang seperti biasanya. Dia biasanya bermain di posisinya Max Hilgers, namun kali ini dia harus bermain lebih ke kiri. Nah, ini memang agak sedikit kurang biasa buat Rizky Ridho, namun dia cukup cepat untuk beradaptasi kali ini. Gitu teman-teman. Ya, ada kredit positif untuk Rizky Ridho. Gitu. Nah, di babak kedua, selain Rizky Ridho dan Eliano, Coach Sintayong juga memutuskan untuk menarik keluar Malik Rizaldi dan memasukkan Marcelino Ferdinand. Serta setelah gol di menit ke-74 yang dibuat oleh Rafael Struijk, Coach Sintayong memutuskan untuk menarik keluar Tom Haye dan memasukkan Nathan Joe On. Nah, ini memang sangat-sangat menarik strategi yang dibuat oleh Coach Sintayong itu sendiri. Dan memang keputusan-keputusan yang dibuat oleh Coach Sintayong dengan menarik Jordi Ahmad, dengan menarik Sandy Walsh, menurut saya adalah keputusan yang tepat. Walaupun saya berpikir bahwa akan ditarik lebih cepat keluar Tom Haye, karena Tom Haye sedikit kesulitan di lini tengah timnas Indonesia, tapi dia memutuskan untuk menarik keluar Sandy Walsh dan memasukkan Eliano memang layak gitu teman-teman. Dan ketika dia menarik keluar Malik Rizaldi sempat cedera karena mengalami benturan di babak pertama, namun Malik Rizaldi tetap mampu untuk bermain hingga babak kedua, hingga akhirnya ditarik keluar dan dimasukkan Marcelino Ferdinand. Kedua pemain tersebut, Malik Rizaldi bermain cukup bagus, Marcelino Ferdinand juga ketika menggantikan Malik bermain juga cukup bagus. Namun memang Marcelino memang masih agak sedikit lambat untuk beradaptasi. Tapi ketika Marcelino bermain, terbukti mampu juga untuk memecah konsentrasi dari lini tengah Bahrain itu sendiri. Dan pada menit ke-74, Rafael Struijk berhasil mencetak gol lewat luar garis 16, gitu teman-teman. Syutingnya itu sangat-sangat mengubah seluruh strategi Bahrain, seluruh strategi pertandingan sangat-sangat mengubah, sangat-sangat mengejutkan. Gol berkelas dari Rafael Struijk. Dan gol ini memang Rafael Struijk ingin membalas penampilan buruknya kali ini. Begitu. Dan pada akhirnya Rafael Struijk juga harus ditarik keluar oleh Coach Sintayong dan dimasukkan Witan Sulaiman pada menit-menit terakhir pertandingan. Namun sayangnya sekali lagi kita bisa lihat kepemimpinan wasit yang sangat merugikan timnas Indonesia kali ini. Terlebih di menit-menit akhir, di akhir pertandingan, keputusan wasit semakin tidak jelas bisa dibilang, karena Bahrain ketinggalan 2-1 pada waktu itu. Itu teman-teman. Ya, kelihatannya wasit sedikit panik. Mungkin bayarannya terlalu besar sehingga membuat wasit panik, sehingga harus
Bahkan ketika pemain kita jatuh, tidak diberi pelanggaran, bahkan tidak dibiarkan untuk tim medis mengecek pemain kita yang sedang jatuh tersebut. Itulah anehnya dari wasit kali ini. Ya, tapi itulah hasil pertandingan, teman-teman. Walaupun kita bermain kurang bagus, tapi kita tetap mampu untuk mengimbangi. Bahkan harusnya kita bisa memenangkan pertandingan ini jika wasit fair, jika wasit bertindak sportif. Di sisi lain memang Bahrain memiliki banyak sekali peluang, tapi kita mampu lebih efektif dalam pertandingan kali ini. Gitu teman-teman. Oke, itu saja video kali ini. Berikutnya mungkin kita akan masih bahas tentang Timnas Indonesia. Oke, salam Garuda di dadaku. See ya.